Oke, jumpa lagi dengan penulis. Dalam tutorial atau pembahasan kali ini, penulis masih bahas seputar GitHub. Oke, dimana pada topik pembahasan kali ini, penulis akan bahas bagaimana cara untuk custom domain atau subdomain di GitHub Pages. Jadi pembahasan terakhir kita telah bahas bagaimana cara untuk membuat GitHub Pages. Oke, dan ketika kita telah memiliki GitHub Pages, bagaimana cara untuk kita menggunakan domain kita pada GitHub Pages tersebut. Seperti itu, oke. Langkah selanjutnya untuk memulai tutorial ini, yang pertama bisa buka browser Anda. Oke, ini adalah salah satu GitHub Pages yang telah dibuat di pembahasan terakhir. Dan untuk Anda yang mungkin telah mengikuti pembahasan terakhir, maka Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Oke, langkah selanjutnya sekarang bagaimana cara untuk custom domain. Yang pertama kita bisa pergi ke setting. Oke, ke setting. Setelah ke setting, kemudian kita bisa pergi ke pages. Oke, setelah pergi ke pages, kita bisa scroll ke bawah. Kemudian pada bagian custom domain, silakan Anda masukkan domain yang ingin Anda gunakan. Oke. Jadi untuk saat ini alamatnya adalah yang ini ya. Ketika diakses, seperti ini. Oke. Oke. Seperti ini, pakai gas saja. Nah, ini masih pakai GitHub domain ya, subdomain GitHub seperti ini, github.io. Sekarang coba kita custom. Yang pertama adalah silakan masukkan domain atau subdomain Anda. Nah, pada tutorial ini penulis akan menggunakan subdomain, namun tidak apa-apa, Anda juga dapat menggunakan domain. Oke, langkah-langkahnya sama sih. Misalnya di sini penulis akan buat video tutorial.sentuh.net misalnya. Untuk saat ini ketika diakses harusnya masih belum bisa ya. Anda bisa lihat akan di reach or whatever. Langkah selanjutnya tinggal klik save. Nah, setelah Anda save, Anda bisa lihat bahwa telah di redirect ke sini ya. Oke. Telah di redirect ke alamat URL ini. Anda bisa lihat your published site is subdomain.mydomain penulis, kemudian ya .net. Untuk Anda mungkin domain Anda akan muncul di sini. Jadi ketika di reload di sini masih belum bisa diakses ya. Ketika diakses di sini, ups, penulis akan cut, kemudian tutup, kemudian buka baru lagi, kemudian akses. Oke, dia masih ke sini ya. Biasa kadang-kadang butuh beberapa menit sih ya. Sampai dia bisa benar-benar menyesuaikan. Oke, ini masih tetap ke github.io. Padahal sebenarnya udah ditambahkan sih subdomain di sini. Harusnya dia langsung redirect ke sini. Oke, terus akan coba kembali. Oke, masih belum ya. Oke, di sini perlu akan tunggu beberapa saat sebelum mencoba kembali ya, karena emang biasanya butuh penyesuaian sih. Jadi untuk Anda yang mungkin baru melakukan hal seperti ini, maka Anda perlu untuk menunggu beberapa saat. Jadi di sini perlu akan pause terlebih dahulu sampai dia sudah benar-benar redirect, biar tidak makan waktu Anda juga. Oke, setelah menunggu beberapa menit, 10 menit lebih kalau nggak salah ya. Di sini ketika penulis coba akses kembali, Anda bisa lihat telah di redirect ke subdomain penulis yang telah penulis tambahkan ya, atau ke domain yang telah Anda tambahkan misalnya. Oke, seperti ini. Oke, langkah selanjutnya karena di sini kita telah menambahkan subdomain. Oke, yang perlu kita lakukan adalah tinggal config DNS-nya. Oke, sebelumnya itu kita coba untuk troubleshoot ini. Kita coba untuk learn more. Oke. Kita lihat dokumentasi daripada dari GitHub ya. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada config-nya.
Nah, ini bisa ditutup aja. Oke. Langkah selanjutnya kita tinggal pergi ke DNS kita ya. Kita tinggal tambahkan untuk yang domain ini. Seperti contoh di sini penulis punya DNS seperti ini ya. Oke. Untuk Anda silakan Anda pergi ke domain provider Anda. Kemudian masuk ke kelola DNS. Oke, setelah itu pada bagian sini nama host, silakan masukin nama hostnya. Contoh yang ini ya, subdomain berarti. Kalau untuk penulis subdomain ya. Jadi penulis akan tambahkan subdomain seperti ini di domain utama penulis ya. Kalau untuk Anda yang pakai domain berarti Anda bisa pakai @ di sini ya. Kemudian alamat IP-nya. Nah, di sini perlu sub @ kemudian jangan lupa juga tambahkan www. Jadi jika ini oke, untuk domain oke, subdomain penulis adalah ini. Video tutorial sentuh.net. Oke. Jadi pada bagian ini nama host. Oke. Nama host itu adalah ini. Nama hostnya itu adalah video tutorial. Nama host, kemudian jenis recordnya itu adalah A. Kemudian setelah pilih A, kemudian di sini alamat. Oke. Alamatnya itu adalah alamat. Oke. Nah, alamat itu adalah yang ini. Yang alamat IP-nya. Tinggal di copy aja. Kemudian tinggal di paste. Oke. Oke, seperti ini. Jadi 185 kemudian 199.108.153. Oke. Jadi untuk pastikan alamat IP address ini ditambahkan sebanyak 4 kali ya. 108, 09, 010 dan 11. 108, 09, terus 10 dan 11. Oke, ini untuk yang subdomain ya. Oke. Untuk Anda yang pakai domain, maka di sini Anda bisa buat seperti ini. Oke. At ini untuk mengidentifikasi itu adalah domainanda.com. Domainanda.com seperti ini. Seperti ini. Setelah itu jangan lupa untuk tambah lagi 4 record lagi dengan yang sama, cuma bedanya ini jadi www. Oke, seperti ini. Supaya domain Anda bisa diakses www.domainanda.com seperti ini. Oke, sekarang penulis akan ikut yang punyanya penulis yang hanya subdomain ya. Jadi penulis tinggal pakai yang ini, copy, kemudian kembali ke sini, terus penulis tambahkan seperti ini. Oke, ini penulis masukkan jadi video tutorial. Setelah itu simpan. Oke, jika sudah simpan tinggal tambahkan lagi di bawahnya ini, copy, paste, kemudian ini copy, paste, cuma di sini jadi 109. Oke, kemudian simpan. Oke, perlu diperhatikan alamat ini bisa berubah kapan-kapan ya. Kapan saja tergantung dari perubahan yang dilakukan oleh tim GitHub. Video tutorial, kemudian alamatnya ini jadi 110, 10 lagi ya.
Oke, setelah itu yang terakhir 111. Oke. Sekali lagi perlu diperhatikan bahwa karena di sini penulis pakai subdomain, jadi penulis hanya butuh 4 record. Kalau untuk Anda yang menggunakan domain, maka Anda perlu membuat semacam ini, 8 record ya. Supaya domain Anda dapat berfungsi di domainanda.com dan dapat berfungsi di www.domainanda.com seperti itu. Oke, ini sekarang penulis tinggal hapus. Kemudian bisa kembali karena ini sudah tersimpan. Sekarang bisa coba untuk mengaksesnya. Yang ini. Oke, tinggal buka. Kemudian buka video tutorial.github.io. Video tutorial dev.github.io. Oke, ini masih belum bisa diakses ya, karena biasa memang butuh semacam ya penyesuaian lagi, butuh beberapa menit sih. Oke, dan ini lewat 18, jadi penulis akan tunggu sampai lewat 30 ya. Oke, dan penulis akan melanjutkan tutorial ini ketika telah lewat 30 menit. Oke, sekarang bisa dicoba kembali ya. Buka sini, kemudian coba akses. Anda bisa lihat, ups, ternyata nggak bisa ya. Oke. Oke, Anda bisa lihat sudah bisa ya. Sudah bisa diakses, cuma masih belum HTTPS. Karena emang setelah di redirect dia akan menyesuaikan sesuai dengan domain ya. Oke. Di sini Anda bisa lihat sudah berhasil ke subdomain penulis. Dan mungkin untuk Anda juga mungkin sudah berhasil ke domain Anda. Untuk kurang dari 10 menit ya. Oke, ya mungkin seperti itu. Ini bisa di reload. Oke, ini bisa ditutup karena kita udah nggak perlu lagi ya. Oke, ketika dicoba akses, oke, berhasil ya. Oke, mungkin seperti itu. Karena disini penulis dalam inti dari penjelasan itu bagaimana cara untuk custom domain atau subdomain di GitHub Pages. Maka berakhir pula tutorial atau pembahasan kali ini. Sekian, sampai jumpa di tutorial atau pembahasan selanjutnya. Good luck.